Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Dan orang-orang yang hilang itu semua, terakhir terlihat itu juga nggak jauh dari Losmen Melati. Justru rumah ini perlu jiwa-jiwa yang tersesat seperti mereka. Film dengan tema baru atau asing buat penonton lokal emang harus bertahap biar bisa cepat diterima. Ini fakta yang sebenarnya, terlepas menawarkan sesuatu yang fresh atau berbeda sekalipun. Termasuk untuk film ini, film horor dengan konsep yang berbeda dari kebanyakan film horor lokal. Bisa dibilang ini horor lokal cita rasa Hollywood. Salah satu film horor lokal dengan budget produksi yang besar. Lantas, hasil akhirnya apakah sesuai dengan harapan? Berkisah tentang sebuah penginapan atau losmen melati misterius di daerah terpencil yang dibangun sejak kolonial Belanda. Ketimbang disebut losmen, ini sih lebih tepatnya rumah jagal yang berkedok losmen. Siapapun tamu yang datang ke sana dipastikan tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Pemilik losmen bernama Melati yang diperankan Alexandra Gottardo selalu bisa memikat tamunya untuk bisa datang ke sana. Biar objektif, review film ini kubagi dari sisi bagus dan kurang bagus. Kita awali dulu dari hal yang kurang bagus dulu. Film Losmen Melati ternyata masih kebingungan nih harus menempatkan scene per scene-nya. Continuous scene yang mestinya tidak perlu mengambil konsep alur maju mundur yang hal ini masih sangat asing buat penonton lokal. Yang faktanya penonton lokal itu pada demennya sama alur cerita yang monoton. So, konsep alur maju mundur begini sih kurang begitu efektif dan membuat penonton lumayan kebingungan di sini. Pada akhirnya, ini yang jadi penyebab potensi besar Losmen Melati jadi berkurang. Aku masih menilai positif sampai ulasan ini dibuat. Aku yakin naskah dan produksi awalnya sih sebenarnya nggak begini. Gak mungkin sekelas Infinite Studios yang sudah menelurkan karya-karya besar misalnya kayak film The Night Comes For Us, Headshot, Buffalo Boys, sampai Crazy Rich Asians mau bikin produksi dengan cerita yang asal-asalan. Atau bahkan sutradara Mike Milwan yang sukses dengan Buffalo Boys dan Grease-nya. So, what happened? Apapun itu, ya emang sangat disayangkan. Proses cut cerita dan adegan di film ini kurang smooth. Dan pada akhirnya, ya penonton butuh penyesuaian lebih supaya bisa langsung nangkep isi ceritanya. Oke, sekarang kita beralih ke hal yang bagus dari film Losmen Melati ini. Pertama, pemilihan karakter. Ya, Alexandra Gottardo sebagai Madam Melati teramat punya potensi besar menggeser pesona horor Suzanna atau Sharifah Dani sebagai Dara. Karakternya dingin, misterius, mencekam. Doi akan sangat gampang mendapatkan label karakter ini dengan tokoh yang dibawakannya sebagai Madam Melati. Kemudian Kiki Narendra. Udah saatnya kita bilang Kiki Narendra lagi, Kiki Narendra lagi. Tapi ya mau gimana? Om-om ini emang bagus di setiap perannya dan mencela performa si Om ini adalah sesuatu yang salah. Ya sejauh ini cuma ada dua karakter ini yang mencuri perhatianku dan masih perlu pengenalan karakter lebih jauh lagi. Efek visual dan scoring jadi poin tertinggi film ini. Biaya produksi yang besar jadi alasan yang begitu sulit untuk mencela film Losmen Melati. Film ini emang tidak main-main soal produksinya, dan emang visi misi film ini menawarkan hal yang baru dan segar di genre horor lokal yang selama ini gitu-gitu aja. So, apakah visi misi itu berhasil? Ya, tentu saja. Masa sih mata dan telinga kalian nggak bisa membedakannya sama sekali? Tapi tolong dicatat sekali lagi, meski ini film horor, jump scare bukan sesuatu yang bisa kalian dapatkan. Lalu apakah ini jadi hal yang buruk? Gimana ya? Kalau menurutku sih pribadi, terutama buat aku yang selalu melihat kalau film horor nggak harus hantu-hantuan atau jumpscare berlapis yang kadang bikin engap selama menonton, ya sah-sah aja sih. Losmen Melati adalah film horor yang segar dan baru. Kayak aku bilang di awal, ini akan butuh kesabaran lebih buat bisa diterima penonton lokal yang terlalu monoton soal memilih film. Potensi film ini sebenarnya teramat besar, tapi boleh jujur nih, perombakan yang terjadi ternyata sedikit tidak sesuai dengan ekspektasiku. Yang ku yakin harusnya bisa jauh lebih baik dari yang ditampilkan ini. Yang tentu hal tadi jadinya berimbas dengan jajaran case, visual scoring, directing yang sebenarnya udah bagus jadi terasa agak sia-sia. Mudah-mudahan nanti di sequelnya ada perbaikan yang masif dari beberapa kekurangan di film pertamanya ini. Ini review versiku dan sangat kurekomendasikan kalian buat tonton dulu, karena cara menonton tiap orang akan berbeda-beda. Film ini tayang di bioskop pertanggal 16 Maret 2023. Yuk, ramaikan. Support film-film Indonesia. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya.
Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.